Nailatus Salwa, video Wahdatul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatus Salwa Makarim dengan NIM 0503212125 dari kelas Perbankan Syariah 1A Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Implementasi Wahdatul Ulum dalam Perilaku Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk tugas akhir dari mata kuliah Wahdatul Ulum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Haryanto MA. Sebelum kita masuk ke materi pertama, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu implementasi dan apa itu Wahdatul Ulum. Nah, implementasi menurut KBBI ialah pelaksanaan penerapan. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Yang intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Hasil implementasi dari rencana tersebut diharapkan mencapai tujuan secara maksimal dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah menantikannya. Akhirnya, proses pelaksanaan implementasi menitik beratkan pada sistem atau mekanisme perencanaan. Nah, adapun Wahdatul Ulum ialah kesatuan ilmu yang dimana wahda artinya satu atau kesatuan dan ulum artinya ilmu. Wahdatul Ulum menjadikan yang empiris dan metafisik sebagai ontologi ilmu sehingga ia menyatu atau wahda. Wahdatul Ulum yang dimaksud adalah visi, konsepsi, dan paradigma keilmuan yang walaupun dikembangkan sejumlah bidang ilmu dalam bentuk departemen atau fakultas, program studi, dan mata kuliah memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. Oleh karenanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Tuhan dan didedikasikan bagi pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya masuk kita ke materi pertama yaitu implementasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Untuk tercapainya paradigma Wahdatul Ulum, khususnya dalam kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, maka secara teknis dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Nah, untuk mencapai Wahdatul Ulum, maka satuan kurikulum diorientasikan pada penguasaan ilmu dalam bidang tertentu, wawasan yang luas, dan kemampuan konkretisasi ilmunya dalam pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, kurikulum untuk setiap fakultas atau departemen mencakup yang pertama itu ada ulum Al-Quran dan ulum hadis, yang kedua disiplin ilmu pada program studi atau fakultas, yang ketiga multidisiplin dan interdisiplin, yang keempat wawasan kebangsaan, dan yang kelima transdisiplin. Selain cakupan mata kuliah seperti yang di atas tadi, maka cakupan silabus untuk setiap mata kuliah harus dapat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan ilmiah, yang kedua, pengembangan wawasan, dan yang ketiga, konkretisasi ilmunya untuk kemajuan bangsa, pembangunan, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. Sejalan dengan itu, maka silabus setiap mata kuliah sejatinya memiliki muatan pertama, internalisasi paradigma Wahdatul Ulum, kedua, penguatan ilmu yang berkenan sesuai konsep kompetensi lulusan yang ditetapkan, ketiga, transdisipliner dan interrelasi ilmu tersebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, serta situasi sosial ekonomi, regional, nasional, dan global. Keempat, konsep dan teknik konkretisasi ilmu yang bersangkutan. Yang kelima, implementasi nilai ilmu yang bersangkutan terhadap penegakan akhlakul karimah. Dan yang terakhir, internalisasi nilai ilmu yang bersangkutan bagi peningkatan integritas peserta didik. Sejalan dengan muatan silabus mata kuliah tersebut, maka referensi yang digunakan terdiri dari pertama, buku-buku standar dalam bidang yang bersangkutan, baik yang klasik maupun yang kontemporer, soft copy maupun hard copy. Diutamakan yang memperoleh penghargaan dari lembaga-lembaga ilmiah, internasional, nasional maupun lokal. Yang kedua, jurnal ilmiah yang membuat penemuan baru dalam bidang ilmu yang bersangkutan, dan yang terakhir, laporan studi lapangan yang dilakukan para ahli maupun tokoh dalam bidang yang bersangkutan. Yang kedua ada pembelajaran. Untuk mencapai Wahdatul Ulum, maka dalam kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan atau dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan kemampuan tenaga pengajar dalam menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya.
baik penguasaan materi keilmuan maupun metode mengajar, penelitian, dan eksperimen. Yang kedua, perkuliahan diutamakan menggunakan teknik dialogis diskusi dan eksperimen-eksperimen dalam bidang yang bersangkutan. Yang ketiga, perkuliahan dilaksanakan tepat waktu dan memanfaatkannya secara penuh. Keempat, perkuliahan dan diskusi di kelas harus dinuasai oleh penguasaan korelasi ilmu yang dipelajari dengan ilmu-ilmu pada bidang yang lain. Yang kelima, perkuliahan diupayakan secara maksimal memperkuat kemampuan mahasiswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain penguasaan ilmu, perkuliahan juga diarahkan untuk menumbuhkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan konkretisasi ilmu bagi pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Yang keenam, perkuliahan diusahakan untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai ilmu tersebut dalam peningkatan kualitas, integritas, dan akhlak mahasiswa. Dengan proses pembelajaran seperti yang dikemukakan tadi, maka ujian akhir atau ujian komprehensif akan mengevaluasi atau menguji kemampuan dan penguasaan mahasiswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mencakup yang pertama, paradigma Wahdatul Ulum, kedua, kemampuan menguasai ilmu dalam bidangnya, ketiga, kemampuan dalam melaksanakan pendekatan transdisipliner, keempat, ujian komprehensif diharapkan dapat menggali minat, komitmen, dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan konkretisasi ilmunya bagi kesejahteraan umat manusia dan pembangunan peradaban. Yang kelima, ujian komprehensif juga diharapkan dapat menggali penghayatan mahasiswa terhadap manfaat ilmu yang dipelajarinya bagi penguatan integritas dan moral. Adapun materi kedua yaitu implementasi dalam penelitian. Untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penelitian di Universitas UIN Sumatera Utara Medan, maka kegiatan penelitian dilaksanakan dalam prinsip tawafi, yaitu mengitari masalah untuk memperoleh jawaban dan solusinya. Hal ini dimaksudkan agar seluruh sivitas akademika dapat menyadari sepenuhnya bahwa penelitian merupakan salah satu perintah Allah SWT, dan perintah meneliti itu ditekankan Allah dalam sejumlah ayat Al-Quran, khususnya dengan menggunakan kalimat afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tadzakkarun, dan lain-lain. Berkenaan dengan itu, maka penelitian dilaksanakan dengan pendekatan transdisipliner yang mencakup 7 prinsip. Adapun yang pertama yaitu ilmiah dan objektif, serta menekuni objek yang diteliti secara sungguh-sungguh sebagai kerja dan jihad ilmiah. Yang kedua ada transvision, menggunakan berbagai perspektif, bukan satu perspektif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara naik ke ufuk sebagai khalifah Allah yang berkewajiban menjaga dan memakmurkan bumi. Yang ketiga, visi sunatullah, mendekati dan mengkaji objek penelitian tidak secara atomistik atau terpisah dari yang lain, tetapi bersifat kausalistik, berjalan menurut sunatullah dan hukum alam. Dengan demikian, penalaran dan rasionalitas menjadi sangat penting. Yang keempat ada internalisasi nilai, meyakini bahwa di balik fenomena, norma, data, dan fakta yang ditemukan terdapat nilai yang menjadi substansinya. Yang kelima, analisis bahsyah, komprehensif, dan holistik. Dalam menganalisis data dan fakta, peneliti tidak saja menggunakan thinking atau akilah atau kekuatan fikir yang ada di otak, tetapi juga kekuatan syairah atau kekuatan batin yang terhubung dengan Tuhan. Yang keenam, masalah pelaksanaan penelitian serta penemuan ditangani dan didedikasikan bagi pembangunan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Yang ketujuh, tauhid, seluruh aktivitas dalam penelitian dilihat dan diyakini sebagai pengabdian dan ta'bud kepada Tuhan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu implementasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam pendekatan transdisipliner, pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan prinsip hablum minan nas, dan dengan demikian fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat atau social empowerment atau pengembangan masyarakat, yaitu community development. Pertama, ada perencanaan kegiatan. Dengan prinsip itu, maka setiap dasar pemikiran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam model Participatory Action Research atau PAR, Asset Based Community Development atau ABCD, dan model counseling, hendaklah menggunakan pertimbangan-pertimbangan berikut. Pertama, motivasi hablum minan nas sebagai kewajiban. Yang kedua, pemberdayaan atau empowering masyarakat.
Yang ketiga, meningkatkan partisipasi sosial. Ketiga pertimbangan ini akan mendorong munculnya keseriusan, kesungguhan, dan ketulusan atau 3T dalam diri seorang pengabdi. Demikian juga akan memunculkan sikap egaliter dan tidak cenderung menggurui dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akan melibatkan anggota masyarakat sebanyak mungkin. Yang kedua, ada bentuk dan pelaksanaan kegiatan. Dengan pendekatan transdisipliner, maka masalah utama dan rumusan yang ditetapkan dalam pengabdian masyarakat disoroti, dianalisis, dan didekati secara holistik dengan berbagai perspektif sehingga pendeteksian dan diagnosis terhadapnya bisa lebih cepat. A. Keragaman kegiatan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan yang dilaksanakan lebih beragam, tidak hanya menyangkut satu bidang atau satu aspek kehidupan masyarakat, melainkan berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat yang menjadi lokasi pengabdian. B. Keterlibatan dalam kegiatan. Keragaman bidang kegiatan akan berimplikasi pada keragaman keterlibatan. Satu kegiatan tidak saja melibatkan anggota masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan atau skill yang sama, tetapi berbagai bidang keahlian dan keterampilan. Yang ketiga, ada hasil kegiatan pengabdian. Pendekatan transdisipliner mengharuskan hasil pengabdian untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi atau MONEV dan sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi keniscayaan. Demikian juga karena hasil pengabdian kepada masyarakat akan dipersembahkan untuk kemajuan masyarakat, maka alokasi dana dan berkelanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya.